Yang ketiga, berhubung tadi ada bayi yang ditasmiyah. Ini penting. Awalidun saleh yad'ulah. Yang ketiga, setelah ilmu yang bermanfaat, lalu yang pertama sedekah jariah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang bagaimana kiat menjadikan anak soleh dan soleha, ini hadis udah sempurna kita baca, udah sempurna kita sebutkan. Sekarang tolong konsen Bu Bapak, mudah-mudahan gak ada yang main HP. Rasul mengatakan, idza mata bna adamah, kalau meninggal seorang anak Adam, jelas maksudnya muslim dan muslimah Pak, inqata amalu, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah au ilmun yantafi bih. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Saya tanya ibu bapak dan saya bertanya pada diri saya sendiri. Seandainya Pak, dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Udah banyak kok kejadian. Seandainya kita yang hadir di tempat ini, ada yang diwafatkan Allah hari ini. Entah siang nanti, entah sore, entah malam. Jangan bilang, enggak mungkin Beb. Orang mati, orang meninggal sehat bugar banyak Pak. Orang nunggu orang sakit yang meninggal. Orang keluar dari musola wafat. Di dalam rumah tabrak mobil. Kejadian kemarin Cianjur, sekian ratus orang meninggal dalam satu detik dengan izin Allah. Apa itu tidak terjadi pada diri kita? Tidak mungkin, boleh saja terjadi. Belum lagi sekarang orang lo itu jantung. Duduk lagi ngobrol, tahu-tahu mengas kelepok meninggal. Nah, sekarang seandainya Bu Bapak, maaf, ini nasihat buat semua yang muda yang tua sama, terutama untuk saya. Seandainya kita diwafatkan Allah Ibu nanti malam atau besok, udah punya belum nih 3? Tanya pada diri kita, udah punya belum ini 3 Pak? Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh, udah punya belum? Kalau kita belum punya, nunggu kapan? Anak yang soleh, kita sendiri ngaku anak saya nggak bisa dikategorikan soleh. Ilmu manfaat, saya nggak pernah ngasih orang ilmu. Sedekah jariah juga nggak pernah. Dan bahkan kita ngaku pernah, tapi saya tahu duit bukan duit yang halal. Misal, apa tabungan di akhirat Pak? Bu, pikirkan ini. Mumpung Allah masih kasih kesempatan. Sedekah jariah nggak punya. Punya tapi nggak ikhlas. Ilmu yang manfaat, nggak pernah bagi-bagi ilmu. Anak yang soleh pun nggak punya misal. Minta maaf Bu Bapak, yuk nangis duluan sebelum nangis di kuburan. Nangislah Anda hari ini sebelum Anda menangis di kuburan. Gelap kuburan kita Bu Bapak, nggak ada yang nerangi, ngaji Quran jarang, anak ngirim nggak pernah, kiriman sedekah jariah nggak punya, ilmu manfaat nggak ada. Bahkan kita penuh dengan kekurangan dalam ibadah di hadapan Allah. Nauzubillah, gelap gulita Pak. Berharap dari anak ngaji Quran aja nggak pernah. Kita aja Masya Allah, jazakumullah Habib Gasim, kalau nggak ngikut ini program yang beliau bikin, hataman mungkin nggak nyentuh Quran. Ada yang di antara kita Bu Bapak udah punya anak, bahkan udah punya cucu, nggak pernah ngerasakan hatam Quran dengan baca sendirian. Ini kan modelnya keroyokan bacanya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Habib Gasim mengadakan. Kata orang alam, fa'ilam tastati'kul fala tatrukul. Kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu yang baik dengan sempurna, jangan kau tinggalkan kebaikan itu dengan semuanya. Ambil bagian yang sedikit. Tapi tanya pada diri ibu, bapak, kaca diri kita, lalu lihat anak-anak kita yang sekarang udah duduk di SMP, SMA, kuliah, bahkan udah menikah, udah kerja, punya jabatan. Tapi kita belum pernah menyaksikan mereka baca Quran. Belum pernah tahu benar kalau mereka menghatamkan Quran Pak. Bapak boleh pikir, ibu boleh pikir, kalau begitu kalau aku besok meninggal siapa yang ngirim aku bacaan Quran? Ngandalkan tahlilan 1, 2, 3, nuju 40 nyatus. Miskin kita Pak. Amal sendiri nggak punya, ngadakan mengharapkan anak nggak bisa ngapa-ngapain.
Na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, semua kita berharap punya anak yang soleh dan soleha. Ini nasihat buat yang muda-muda terutama. Rasul udah ngajarkan cara bagaimana biar dapat anak yang soleh dan soleha. Anak itu lahir, nggak ada yang langsung jadi anak soleh, langsung jadi anak soleha. Walaupun Allah mampu menjadikan itu kepada orang-orang pilihannya, Pak. Tapi anak itu semuanya terlahirkan dalam keadaan siap untuk jadi soleh dan terus menjadi orang soleh atau soleha. Karena semua anak kecil terlahirkan dalam keadaan suci, kata Rasulullah. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Tinggal bagaimana orang tuanya mewarnai ini anak. Mau dijadikan model apa? Mau dijadikan anak soleh, soleha atau sebaliknya? Kata pepatah Arab Jawa, ini pepatah Arab Jawa Habib Qasim. Al-anak kal ina. Al-anak kal ina. Ina itu wadah, nih gelas. Anak itu seperti gelas. Mau diisi apa silakan. Diisi air putih, air putih. Diisi air kopi. Dikasih teh, madu, racun ya racun. Khomer jadi khomer, na'udzubillah min dzalik. Tergantung orang tuanya. Mendidik anak bu bapak bukan nunggu anak udah lulus SD lalu dipesantrenkan, atau anak udah lulus SMA, atau mungkin lebih lagi anak mungkin alhamdulillah dari umur 5-6 tahun udah dimasukkan ke PAUD. Itu baik, tapi ibu bapak itu terlambat. Nih ibu-ibu mungkin di sini banyak yang punya menantu atau anak, atau yang maaf mungkin masih barangkali bakal punya anak atau masih punya anak kecil. Kita diajarkan oleh salafun sholihun untuk kiat mendapatkan anak soleh dan soleha itu nggak nunggu dia lahir, Pak. Dari kapan ibu? Dari semenjak anak di dalam kandungan. Bahkan lebih mundur lagi nih kita yang laki-laki. Saya yang di sini yang muda-muda nggak banyak ya. Ini kebanyakan udah pada cucu semua Pak ya. Tapi nggak apa-apa bisa disampaikan. Orang soleh dulu Pak, anak-anak mereka dididik dari masih muda itu selalu menjaga diri dari maksiat, melakukan ketaatan demi yang ada di tulang sulbi mereka. Dari sebelum kawin udah diprogram, calon keturunanku yang ada di tulang sulbiku harus ikut aku banyak ibadah kepada Allah. Agar kelak kalau mereka berpindah ke rahim, dan perempuan yang dicari juga perempuan yang soleha, menjadi bibit-bibit yang unggul. Karena udah terus Pak diajak ibadah, diajak ngaji, diajak ke majelis, diajak pergi ke tempat yang baik. Ini yang di tulang sulbi kita yang masih muda-muda terutama itu ngikut. Jangan dibilang nggak ada efeknya, ada. Kalau sering dibawa ke tempat maksiat, ke tempat yang lalai, ini anak calon bayi ini akan rusak ibu. Ditambah lagi na'udzubillah min dzalik, kalau kitanya nggak jaga masalah rizki. Baik. Sekarang untuk ibu-ibu, akhwat, antum, ibu-ibu, akhwat, terutama sampaikan mungkin buat anak dan menantu. Itu sudah harus memprogram untuk mencetak anak yang soleh dan soleha itu dari semenjak kita tahu saya positif hamil. Apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita minta maaf, ini bagus, tapi sayang. Kurang tepat, kurang sempurna kalau tidak ditambah yang satu lagi. Apa itu? Kita mulai sibuk ngurusin yang dalam bayi, check up, kontrol. Setiap bulan datang ke bidan, ke dokter, lihat kondisi bayi sehat atau enggak. Kalau udah masuk 7 bulan mulai bingung, sungsang apa enggak, lurus apa belum, udah posisi atau belum. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita usahakan. Suami ngantar kemana-mana, buat memastikan kalau bayi sehat, istri sehat, bagus. Tapi maaf bu bapak,
programkan juga urusan kesehatan rohnya. Bahkan jasadnya yang ada di dalam tubuh kita itu. Ibu harus bikin target. Akhwat bikin target. Kalau memang pengen punya anak soleh, bukan nanti kalau anak-anak udah lahir, sekolah di sini, SMP-nya nanti di sini, kenal ustazah ini, ustaz ini, itu boleh, bagus, tapi itu terlambat. Lakukan dari semenjak kita tahu ini istri saya positif hamil. Saya positif hamil. Apa yang lakukan, Bu? Pasang target. Katakan sama anak yang dalam perut ibu, jangan bernadar. Berat nadar itu, tapi katakan. Dan jadikan ini motivasi kita. Nak, kan kuhadiahkan untukmu sehari minimal 4 juz Quran. Sanggup enggak? Sanggup. Gampang kalau memang ibu cinta dengan calon anak. Kalau memang kita cinta dan berharap ini anak akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah. 4 juz. Sebentar ibu. Kalau ibu lancar, akhwat lancar, 1 juz setengah jam. 4 jam baru berdua, 2 jam. Sisa masih 22 jam kemana? Bahkan kalau orang itu memang punya semangat besar, bukan cuma 4 juz, 6 juz dia akan lakukan. Bukankah maaf ibu-ibu, bapak, perempuan hamil jarang yang hamil, jarang yang haid. Ya kan? Artinya tidak ada penghalang yang menghalangi dia untuk memperbanyak baca Quran. Targetkan. Pengen aku ini anak kelak lahir menjadi suatu kebanggaan oleh Rasulullah, yang akan menjadi pejuang agama Rasulullah. Itu yang harus kita tanamkan. Plus, habis baca 1 juz Quran, wah hadiahkan sekian ratus, bahkan sekian ribu salawat untukmu wahai anakku. Baca Quran 1 juz istirahat, baca salawat bacain. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi Bu Bapak, ini zaman, kita harus berpikir jangan sekarang. Ini anak-anak yang sekarang umur 5-6 tahun. Itu jangan kita lihat, oh biarlah anak kecil, jangan dulu suruh ngaji, jangan dulu suruh paham agama, biar dia masih anak kecil. Bu, Bapak, basikin anak itu dengan agama dari semenjak perut. Kenapa? Ini anak yang sekarang di perut kita, Pak. Insya Allah Bapak Ibu lahir, kita mikirkan bukan besok 7 tahun, 5 tahun, tapi 20 tahun ke depan. Anak yang hari ini umur 6 tahun, 7 tahun, cucu Bapak, anak Bapak, cucu Ibu, itu sekarang aja dilihat keadaan zaman udah mengerikan. Sekarang mereka 6 tahun, 10 tahun lagi. 16 tahun remaja. Keadaan 10 tahun lagi, wallahu alam, apakah kita yang masih duduk di sini akan masih hidup? Wallahu alam. Neneknya yang suka berdoa apakah masih ada? Wallahu alam. Kakeknya yang selalu berdoa menasihati cucunya masih ada? Wallahu alam. Dan yang jelas 10 tahun yang kemarin saja sama sekarang bedanya jauh. Kemungkaran, kemaksiatan, kebobrokan, bejat moral, macam-macam. Berpikir ke depan, Bu. 10 tahun lagi gimana kabar? Maka kalau enggak kita basikin dari sekarang anak ini menjadikan anak yang tangguh, maka 10 tahun lagi anak kita akan menjadi remaja yang begitu gampang terombang-ambing, dan dia akan rusak dan jauh dari harapan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian ketika anak ini udah lahir, kasihkan nama yang baik, karena nama itu doa. Kadang namanya baik, dikasih nama, maaf ya, kalau ini berlaku pada Anda, Nur Salsabila, cakep. Nur Salsabila, cahaya sungai yang ada mata air yang ada di sor, tapi dipanggil Bella, Salsa. Nama cakep, pakai nama istri Rasulullah, putri Rasulullah, tapi dipanggil bukan dengan nama itu. Cuma buat di KTP, di KK barangkali, Pak. Nama yang indah, panggil dengan nama yang indah pula. Kemudian Bu Bapak hadirin rahimakumullah,
faktor yang teramat sangat penting tadi sudah saya sentuh. Ini nasihat buat kita semua terkhusus untuk mencetak anak yang soleh dan soleha. Wahai seorang suami, terutama kita bapak-bapak ini yang memang ditugaskan Allah mencari rezeki. Walaupun sekarang banyak juga istri yang ikut bantu loh, karena kurang dapat rezeki dari suami, artinya kekurangan itu ada, kontrakan punya, kredit motor belum selesai, anak 3 sekolah, penghasilan suami nggak cukup, istri ikut nyari duit, istri nyari duit boleh izin suami, suami tanggung jawab dunia akhirat. Ada batasan-batasan yang boleh dilakukan perempuan ketika mencari rezeki, ada yang tidak boleh Anda lakukan. Termasuk saya sampaikan aja, jualan online nampangkan diri, nggak boleh. Perempuan nampangkan diri di media sosial, jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran manusia ngelihat. Ini perempuan pasti mau tampil berdandan dulu, menyampaikan kalimat dengan seindah-indahnya. Ini semua maksiat. Jadi ada batasan. Untuk lebih panjang lebar, insya Allah nanti mungkin Habib Qasim dalam majelis-majelis bisa menyampaikan atau lewat majelis lainnya. Jadi ibu bapak rahiman rahimakumullah, ini untuk kita suami terutama. Adib, ya tadi siapa namanya, Muhammad Saputra, Andri Saputra. Ini anak kata Rasulullah, kullu mauludun yuladu alal fitrah, suci. Jangan sampai dikotorin. Dengan apa? Kita berikan rizki yang haram. Bahkan berapa banyak orang-orang tua, suami yang zalim kepada anak sebelum anak lahir, Pak. Anak dalam kandungan, istri dikasih duit haram. Istri apa kata nerima? Istri apa kata nerima? Istri makan haram, anak ikut dapat haram. Maka jangan salahkan kalau istri nggak mau diajak ibadah, anak nggak bisa dididik. Kenapa? Karena kita salah memberikan nafkah. Ini masalah rezeki halal haram, Bapak, bukan hanya untuk anak. Tapi kita yang sudah dewasa ini sangat harus memperhatikan. Kenapa? Kalau anak memang nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya ikhtiar, mau milih nggak bisa, apa kata dikasih nerima. Nah kita harus berpikir hati-hati, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man akalal halal atau jawarihuhu sya'am abah. Siapa makan yang halal, kata Rasulullah, maka akan taat dirinya kepada Allah, sya'am abah, mau ndak mau, dia akan taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, waman akalal haram, siapa makan dari yang haram, asad jawarihuhu sya'am abah, ia akan bermaksiat kepada Allah, mau ndak mau, kata Rasulullah. Jadi kita, Pak, nyari duit yang sabar, yang halal itu banyak. Hati-hati dengan ungkapan, ucapan, nyari yang halal, yang haram aja susah, Beb. Hati-hati, nanti disusahkan Allah benar. Yang halal itu banyak, cuma kita kadang-kadang nggak mau ngambil. Gara-gara kita punya titel di belakang, dagang nggak mau. Masa aku orang bertitel, LC, duduk di toko. Aku harus jadi dai ustaz. Nah sekarang belum dibukakan Allah pintu rezeki lewat yang lain. Yang ada yang halal ambil. Masa aku udah tinggi-tinggi sekolah sampai ke luar negeri jualan daging di pasar. Lah kalau itu pun rezekimu ambil. Kadang kita sendiri yang mengharamkan diri kita dari yang halal. Kadang kita sebagai orang tua yang mencegah anak kita. Ketika dia sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi punya titel, nyari kerja sana sini nggak dapat, ada peluang jualan, dagang atau bisnis yang nggak ada hubungan dengan ilmunya dia, titelnya dia, kita bilang, nak kau kalau udah tinggi-tinggi nak, masa kau kerja itu? Padahal pintu rezekinya jelas, halal, terbuka. Tapi kita sebagai orang tua menghalangi rezeki itu untuk kita ambil buat anak kita. Cuma lantaran enggak selepel dengan titel yang dimiliki oleh anak kita. Ini yang kadang-kadang kita sendiri yang mengharamkan yang dihalalkan Allah. Bu bapak hadirin rahimakumullah, ini penting. Ibu beri yang haram, bapak beri yang haram kepada anak-anak, maka jangan salahkan ini anak kalau susah dididik, susah diarahkan. Yang terakhir mungkin nasihat
terutama tadi untuk Muhammad Andri Saputra, Ustadz Adib dan semua kita yang muda-muda. Rasul mengatakan kalau pengen punya anak soleh itu caranya jadikan dulu kita jadi anak yang soleh. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, kata Rasulullah. Jadi kalau hari ini kita jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, maka insya Allah kelak kita akan mendapatkan anak-anak kita berbakti, bahkan lebih berbakti dari yang pernah kita lakukan. Lalu ada satu kabar gembira juga, anak soleh itu ibu bapak, anak soleha itu enggak jadi sendiri, tapi dibantu oleh orang tuanya agar menjadi anak itu jadi di antaranya dididik, dikasih nama yang baik, kasih rezeki yang halal, didekatkan dengan ustadz, ustazah, masukkan ke TK Al-Quran, biar sebelum masuk SD udah bisa baca Quran. Ini kita sedih Pak. Kami di pesantren ibu, mensyaratkan santri boleh masuk dengan catatan tamat SD, udah lancar baca Quran. Kita adakan pengetesan. Ini anak Masya Allah, di sekolahnya nilainya ngetop, ranking. Tapi pas kita tes untuk baca Quran, terbatah-batah Pak. Masih levelan Iqra 4, Iqra 3. Ranking. Tapi Al-Quran belum bisa baca. Kita punya target bukan kalau anakku tamat SD harus sudah lancar Quran. Bukan anakku masuk SD udah lancar Quran. Itu seharusnya. Anakku masuk SD udah hafal juz amma. Kalau bisa begitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ibu bapak hadirin. Rasulullah memberi kabar gembira untuk orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Dengan apa? Doa dari Rasulullah. Kalau doa Rasulullah mustajab nggak Pak? Mustajab pasti. Apa kata Rasulullah? Rahimahullah abawai a'ana auladihima fi birrihima au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Jadi cuma nuntut anak harus taat, anak harus nurut, tapi enggak dibantu. Bantu dengan apa? Kiat yang telah kita sampaikan tadi. Dekatkan dengan yang baik-baik, ajarkan sunnah dari semenjak dini, ajarkan yang baik-baik, insya Allah anak kita menjadi anak yang baik. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan. Saya ulangi yang saya sampaikan di awal tadi Bu Bapak, ingat tentang 3 perkara tadi. Sudahkah kita persiapkan? Selama ini sering kita dengar ini hadis, bahkan kita hafal. Jangan lupa kematian boleh jadi datang kepada kita, menghampiri kita dalam keadaan kita sedang sehat wal afiat. Sudah punya belum sedekah jariah? Sudah punya belum ilmu yang manfaat? Sudah punya belum anak yang soleh dan soleha? Kalau hari ini kita dapatkan anak kita baca Quran aja belum bisa, maka maaf Bapak, saya ulangi sekali lagi, menangislah kita hari ini sebelum kita menangis di alam kubur kita. Syukran, hadanallahu ikum lagum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.